Swastiastu. Para pemirsa, kali ini saya akan membahas perihal Aji Sangkya. Sebuah teks yang dikarang oleh Ida Ketut Jelantik, berasal dari Griya Tegeh, Banjar Singaraja. Berbentuk prosa, ganjaran bebas, bahasa Bali kepare, ya, atau kesamen. Terbit perdana dalam bahasa Latin tahun 1947 di Singaraja, dikemas dalam 10 bab. Isinya berkaitan dengan rekonstruksi dan transformasi ajaran Samkhya berdasarkan teks-teks Siwa Tattwa, antara lain Buana Kosa, Waraspati Tattwa, Tattwa Jenana, dan sebagainya. Para akademisi yang juga menaruh perhatian terhadap Aji Sangkya ini, diantaranya Dr. Andes I Gede Suro MSI, Profesor Dr. Iwayan Sukeyase MSI, Dr. Ida Bagus Jelantik, Suta Negara M. Hope, dan Dr. Wayan Agus Sindu Gitenanda M. Home. Para pemirsa yang budiman, Aji Sangkya mengajarkan cara mengenali hakikat diri manusia. Apa dan siapa manusia itu? Manusia harus mengenali asal-usul dirinya. Bagaimana ia diciptakan, apa potensi dirinya, dan bagaimana ia mencapai tujuan hidupnya dengan potensi yang dimilikinya. Tentu cara terbaik untuk itu adalah mempelajari tattwa, karena diri manusia adalah kumpulan atau akumulasi semua tattwa. Kengin ipun sampun sinah, I manusia dados papulaning sarwa tattwa. Jadi sudah jelaslah bahwa manusia adalah kumpulan dari semua tattwa. Sebagaimana saya kutip dari karya Profesor Dr. Wayan Sukeyase dan Ida Bagus Jelantik Sutanegara. Para pemirsa yang budiman, ketika kita bicara tentang Aji Sangkya, kita akan menemukan dua istilah, yaitu cetana dan acetana sebagai dua asas. Cetana adalah asas hening, asas bersih, asas cerdas, dan selalu sadar tanpa pernah lupa. Inilah ciri asas cetana. Cetana juga tanpa pernah putus. Cetana juga tanpa akhir. Cetana rumaga ening bersih, pradnya menget tan ketahanan lupa, eling kenceng tan petanggu, kunika mungguh ring luhur. Sekali lagi, cetana adalah asas ening bersih, cerdas, selalu sadar tanpa pernah lupa, tanpa pernah putus, dan tanpa akhir. Sementara acetana, tadi cetana, acetana
adalah asas yang lebih rendah. Kalau Samkhya di India, dia cenderung sejajar. Tapi Aji Sankhya di Bali, acetana sebagai asas lebih rendah atau di bawah. Lupa tanpa kesadaran ibarat sebongkah batu dan sejenisnya. Acetana punika sane mungguh ring sor. Rumaga lupa tan kahanang menget kadi batu celebungkah saluir ipun. Cetana ini disebut maya tatua atau perdana tatua. Sementara cetana disebut siwa tatua atau purusa tatua. Cetana menyusup dan melingkupi acetana. Jadi kekuatan cetana itu menyusupi dan melingkupi acetana. Sehingga menyebabkan unsur-unsur perdana berkembang. Itulah sebabnya dalam masyarakat kita sering mendengar dualisme ini. Cetana, acetana, ya, purusa, perdana, ya, akasa, pertiwi, lingga, yoni, luan, teben, dan sebagainya. Itu adalah terminologi yang muncul dalam kehidupan masyarakat untuk menyederhanakan konsep cetana dan acetana. Aspek sadar dan aspek lupa. Di banyak catatan-catatan tentang pustaka Hindu dan tinggalan-tinggalan purbakala, kita sering mendengar lingga sebagai simbol ayah atau Tuhan dan yoni sebagai ibu atau pertiwi sebagai alam semesta telah dipuja oleh umat Hindu sejak 3.500 tahun sebelum Masehi. Sejarah yang amat panjang, internalisasi dan enkulturasi yang amat panjang. Itu sebabnya di dalam kehidupan ini kita selalu mendengar ayah di atas, ibu di bawah, pertiwi di bawah, akasa di atas. Tidak ada kehidupan apapun yang akan terlahir jika tidak ada penyatuan cetana dan acetana. Tidak ada penyatuan lingga dengan yoni. Tidak ada penyatuan antara purusa dengan perdana. Seluruh kehidupan ini dihasilkan dari penyatuan dua kekuatan tadi. Para pemirsa, menurut Aji Sankhya, cetana dan acetana menyebabkan perdana tatua berevolusi. Evolusi pertama itu perdana adalah cita, alam kesadaran. Cita ini berpencar menjadi triguna, satwam, rajas, tamas, yang berisi unsur-unsur banyak bingung dan berpengaruh terhadap bingungnya cita. Sehingga cita mengalami kesulitan kembali ke purusa tatua. Kabiaparan
cita punika kawastaning triguna. Dagingipun triguna punika keanggen wisaya antuk cita. Kruna wisaya ring guna dados silar silurang. I triguna banget memuat lupaning perdana. Sang pinako ibu. Mawinan i triguna banget bingung kalih ngawe bingung sang cita. Awinan kadat yening citane mesadio mantuk ring purusa tatua. Jadi mengapa kesadaran manusia berubah-ubah dan pengaruh triguna dalam dirinya? Mengapa? Karena guna satuam sesekali menjadi baik. Sekali lagi, guna satuam sesekali saja menjadi baik. Guna rajas menjadi aktif dan penuh ambisi. Guna tamas acap kali pasif dan malas. Inilah 3 hal yang mempengaruhi tingkat kesadaran manusia. Semakin guna satwam itu mendominasi kehidupan manusia, maka ia akan cenderung menjadi baik. Dia akan cenderung menjadi aktif dengan penuh etik. Tetapi jika manusia itu didominasi guna tamas, acap kali ia ngekoh, malas, dan tidak peduli. Itulah sebabnya 3 aspek dalam triguna itu, satuam, rajas, tamas, sangat menentukan kualitas dan jati diri manusia. Para pemirsa yang budiman, terus apa hubungannya antara cetana, acetana, cita, budi, ahamkara, dan diri manusia? Cita yang telah menurun kesadarannya menjadi budi, intelek, intuisi, kebijaksanaan, dan kecerdasan. Ini yang dimaksud dalam kata budi. Kesadaran yang lebih rendah atau semakin rendah disebut ahangkara. Karena keakuan menonjol. Egoisme meningkat. Ahangkara dipengaruhi triguna, memiliki 3 bentuk, yakni wakerta, ahangkara satwik, tejasa, ahangkara rajasik, dan butadi, ahangkara tamasik. Ahangkara wakerta mengejawantah menjadi manas, pikiran, rajanya indra, rajan driya, dan paca budindriya. Ahangkara tejasa mengejawantah menjadi panca kamendriya, 5 indra gerak. Dan ahangkara butadi mengejawantah menjadi panca maha buddha. Ini sumber-sumber ketika kita membahas panca maha buddha, ketika kita membahas mengenai panca kamendriya, ketika kita membahas tentang cita dan budi di dalam banyak wacana mengenai siwaisme atau siwa tattwa. Para pemirsa yang budiman, apa yang dapat
kita petik dari sesuluh ini. Aji Sangkya, sebuah ajaran Samkhya yang telah dibalikan, mengajarkan tiada apapun di luar Purusa dan Pradana. Semua ciptaan yang ada di bumi ini, manusia, tumbuhan, binatang, tidak terlepas dari Purusa, Pradana, Cetana, Acetana. Yang kedua, diri manusia adalah kesatuan spirit, Purusa, dan materi, Pradana, yang melahirkan semua tattwa. Bagaimana kita bisa menjadi manusia Hindu seutuhnya? Maka jawab Aji Sangkya tiada lain, kita semua harus secara bertahap mempelajari Jenana Bayu Dreka, mempelajari semua tattwa ajaran kebenaran untuk membangun kecerdasan intelek, emosi, dan spiritual. Indriya Yoga Marga, mengendalikan pikiran, dan dasendriya melalui yoga. Dan terakhir, tresna dasak saya, melepaskan diri dari semua ikatan dosa sebagaimana disampaikan atau ditulis dalam Waras Pati Tattwa. Konten ini memang agak berat karena berkaitan dengan filosofi, filsafat Samkhya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi bahan renungan kita untuk mendalami lebih jauh. Tentu pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Iwayan Sukayasa dan Andanda Dr. Wayan Agus Sindu Gitenanda yang telah memberikan bahan, masukan, dan materi sehingga konten ini bisa terwujud. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om.